Bayangin kita punya api yang menyala, tanpa sumber gas gunung padang yang melampaui sejarah piramida, sampai danau supervolcano yang bergerak dan bernapas seperti makhluk hidup. Semua keajaiban ini terjadi di tanah air kita, bro. Kenapa nggak ada riset besar-besaran tentang ini? Apakah karena fenomena ini akan mengubah semua hukum alam yang kita ketahui? Pertanyaan ini membuat kita harus mencari tahu. Kita bakal bongkar 5 fenomena alam Indonesia yang dilarang ilmuwan. Siap-siap karena semua yang kamu tahu selama ini salah total. 1. Mari kita bahas api abadi Merapen di Jawa Tengah. Coba deh kamu bayangin api ini nyala terus di atas tanah selama ribuan tahun lamanya. Secara logika api itu membutuhkan bahan bakar untuk terus menyala. Kayu akan habis, gas LPG pasti habis. Kenapa api di Merapen nggak pernah habis? Itulah pertanyaan yang membuat ilmuwan bingung. Secara ilmiah bro, api ini memang diduga berasal dari kebocoran gas alam dangkal. Tapi, para ahli geologi syok karena sumber gas di lokasi tersebut tidak seharusnya bertahan selama periode waktu yang begitu lama. Merapen terletak di zona yang punya aktivitas mud volcano yang sangat tidak biasa. Kebanyakan sumber gas alam dangkal akan cepat habis, apalagi jika terus-menerus terpapar oksigen dan api. Aku curiga bro, ini bukan sekadar kebocoran gas biasa, melainkan seperti sumber energi self-generating yang tersembunyi. Entah ada reaksi kimia unik yang konstan di bawah tanah, atau ada formasi batuan tertentu yang secara aktif dan terus-menerus memproduksi metana. Kita harusnya curiga, masa sih leluhur kita zaman dulu sudah tahu cara memanfaatkan energi abadi ini, sementara kita yang modern malah nggak tahu rahasia di baliknya? Kita bandingkan dengan ilmu pengetahuan modern, bro. Gas bumi konvensional terbentuk dari fosil yang membutuhkan proses jutaan tahun. Merapen literally memuntahkan gas secara konstan di permukaan, di luar siklus normal. Para ilmuwan yang mencoba meneliti komposisi gasnya menemukan adanya ketidaksesuaian dengan formasi gas konvensional di Indonesia. Ada teori yang mengatakan gas ini berasal dari lapisan kerak bumi yang jauh lebih dalam, melalui retakan yang belum terdeteksi. Dan ini nih yang bikin geleng-geleng dan nggak masuk akal. Pada tahun 2020, api Merapen sempat padam. Penyebabnya terungkap, yaitu karena adanya pengeboran air di dekat lokasi. Tindakan pengeboran ini ternyata mengganggu tekanan di dalam lapisan tanah yang menjadi jalur gas tersebut. Kejadian ini membuktikan bahwa fenomena ini sangat sensitif terhadap intervensi manusia dan memiliki keseimbangan tekanan yang rumit. Kenapa insinyur dan perusahaan energi nggak fokus meneliti Merapen sebagai model energi terbarukan yang murah dan sustainable? Mungkin mereka khawatir dong. Kalau energi murah ditemukan, mereka nggak bisa lagi menjual bahan bakar fosil yang mahal. Aku curiga bro, fenomena ini sengaja dibiarkan menjadi mitos daripada menjadi fakta ilmiah yang bisa mengubah pasar energi global. Mereka memilih menutup mata terhadap potensi sumber energi abadi ini. 2. Fenomena Danau Toba yang bernapas di Sumatera Utara. Oke, sekarang kita pindah ke fenomena yang skalanya raksasa bro. Mari kita bahas Danau Toba. Danau ini bukan cuma pemandangan indah, ini adalah supervolcano terbesar di dunia. Kita harus ingat, letusan Toba 74.000 tahun lalu itu literally menciptakan bencana global yang hampir memusnahkan populasi manusia di bumi. Toba menyimpan 2 misteri besar. Pertama, Pulau Samosir yang ada di tengahnya, dan kedua, fakta bahwa Toba itu bernapas. Mitos lokal bilang Toba itu hidup. Secara geologi, fenomena ini dikenal sebagai reaksi kaldera rebound. Dasar danau termasuk Pulau Samosir secara konstan mengalami uplift, pengangkatan, dan subsidence, penurunan, dalam siklus geologis. Kenapa struktur ini bisa bergerak-gerak? Alasannya adalah magma di bawahnya masih sangat aktif. Magma itu seperti cairan yang terus berusaha mengisi ruang, sehingga mendorong Samosir dan dasar kaldera ke atas. Gunung berapi raksasa itu masih bergerak di bawah kaki kita dan belum stabil. Kedalaman Toba bisa mencapai 500 meter bro. Danau ini itu posisinya seperti kolam air raksasa di atas jantung magma yang aktif. Para ahli seismologi dan geofisika gak bisa sepenuhnya memprediksi kapan kaldera raksasa ini akan menggerutu lagi, karena datanya sangat rumit. Data-data pergerakan magma dan emisi gas dari dasar danau ini seringkali sangat rahasia dan tidak sepenuhnya diakses oleh publik. Kenapa nggak boleh diakses secara terbuka? Karena jika ada laporan pergerakan magma yang signifikan, hal itu bisa memicu kepanikan global. Ilmuwan tuh kayak dilarang buat terlalu panik, bro. Mereka cenderung merilis data yang menenangkan untuk menjaga stabilitas regional. Aku nggak habis pikir loh. Padahal, memahami cara Toba bernapas adalah kunci untuk memahami cara kerja supervolcano di seluruh dunia.
dan pencegahan bencana global. Di balik mitos naga penjaga toba, ada realitas geokimia yang super keren, bro. Air toba sendiri memiliki komposisi kimia yang sangat unik. Di pinggiran danau, kita masih bisa menemukan mata air panas yang menandakan aktivitas hidrotermal yang intens dan berkelanjutan. Fenomena bernapas ini seharusnya menjadi masterclass di ilmu geofisika global. Tapi kenapa kebanyakan riset yang dipublikasikan hanya fokus pada aspek pariwisata atau budaya? Alasannya, karena membahas kedalaman dan pergerakan magma toba itu terlalu menakutkan dan membawa tanggung jawab global yang besar. Fenomena toba ini adalah bukti nyata bahwa di Indonesia, keindahan alam dan ancaman global itu berjalan beriringan dan saling menyembunyikan. 3. Fenomena Gunung Padang, Jawa Barat. Oke, sekarang kita bahas fenomena yang paling bikin dilarang di dunia arkeologi, bro. Kita fokus ke situs megalitikum Gunung Padang di Cianjur. Ini bukan sekadar tumpukan batu biasa. Ini adalah mesin waktu yang diabaikan. Para peneliti, khususnya peneliti Indonesia, mengklaim bahwa struktur di bawah permukaan Gunung Padang memiliki usia yang jauh lebih tua dari yang kita bayangkan. Bukan hanya 5.000 tahun. Ada yang memperkirakan usianya lebih dari 20.000 tahun. Coba bayangin, bro. Itu literally berarti lebih tua dari piramida Giza. Bahkan, lebih tua dari peradaban Sumeria yang kita anggap sebagai yang pertama. Kenapa klaim ini dianggap gila? Karena jika usia 20.000 tahun terbukti, menghancurkan semua teori peradaban dunia yang ada saat ini. Selama ini dunia percaya peradaban maju muncul setelah zaman es terakhir. Gunung Padang membuktikan bahwa teknologi engineering skala besar sudah eksis di Nusantara pada periode zaman es, di saat peradaban lain masih sangat primitif. Coba deh kamu perhatikan materialnya, bro. Batuan di Gunung Padang itu adalah kolom basalt yang tersusun rapi secara engineering yang menakjubkan. Struktur ini menunjukkan bahwa leluhur kita punya teknologi memotong dan mengangkut batuan seberat itu ke puncak bukit. Teknik ini sangat canggih untuk periode waktu tersebut. Para ahli geofisika menggunakan alat canggih seperti Ground Penetrating Radar atau GPR, dan hasilnya, mereka menemukan adanya struktur berongga di bawah lapisan batu yang mengindikasikan adanya ruang, terowongan, atau chamber yang disengaja. Ini bukan gundukan alam, bro. Ini bangunan purba yang sengaja dikubur atau tertimbun. Inilah kenapa Gunung Padang dilarang dibahas secara serentak dan serius. Karena jika fakta usianya diakui secara internasional, ilmuwan mainstream harus mengakui kalau peradaban tertua di dunia itu mungkin berasal dari Indonesia. Itu literally merusak ego dan pondasi sejarah yang sudah mereka bangun selama ini dong. Konflik di balik Gunung Padang itu nggak main-main, bro. Ini adalah pertarungan data melawan ideologi. Ada kubu yang mendukung timeline super tua ini berdasarkan penanggalan karbon, dan ada kubu arkeologi tradisional yang mati-matian menolaknya hanya berdasarkan asumsi budaya. Penolakan ini bukan sekadar soal data, tapi soal ideologi sejarah yang sudah mapan. Serius. Gunung Padang ini adalah ujian kejujuran bagi dunia sains modern. Apakah mereka berani menerima bukti yang mengubah segalanya tentang asal-usul peradaban? Atau mereka memilih menutup mata karena takut dengan implikasi politik dan sejarah yang masif? Aku merinding mikirin betapa powerfulnya rahasia yang terkunci di bawah tumpukan batu di Cianjur itu. Ini adalah bukti nyata bahwa sejarah kita disembunyikan. 4. Fenomena Gunung Kemukus, Jawa Tengah, magnet energi yang terlarang. Sekarang kita bahas fenomena yang bersinggungan antara alam, psikologi, dan misteri sosial, bro. Mari kita bahas Gunung Kemukus di Jawa Tengah. Tempat ini terkenal banget sama mitos dan ritualnya yang aneh. Kita nggak fokus ke ritualnya, bro. Kita fokus ke pertanyaan ilmiahnya. Kenapa tempat ini secara energi atau geologis bisa menarik fenomena sosial sekuat dan sekonsisten itu? Kenapa tempat ini selalu memicu aktivitas yang nggak masuk akal? Apakah ada anomali medan magnet yang kuat? Atau emisi suara infrarendah infrasound yang dihasilkan bukit ini sehingga memengaruhi psikologi dan mood manusia yang datang? Secara ilmiah, infrasound bisa memicu rasa cemas, takut, bahkan halusinasi. Aku curiga, Kemukus ini punya frekuensi alam yang unik yang literally membuat orang jadi aneh secara psikologis. Ilmuwan sosial dan psikolog nggak berani teliti serius loh, bro, karena takut dibilang nggak ilmiah dan terlalu dekat dengan ranah mistis. Padahal ini adalah kunci untuk memahami interaksi frekuensi alam dengan otak manusia. Bagian 5 hutan yang menghilang, Borneo Jawa, ilusi optik dan microclimate. Terakhir, bro, fenomena yang paling relatable dan sering jadi gosip di kampung.
Hutan yang menghilang atau sering dikaitkan dengan kota gaib bagi orang asing. Banyak kesaksian tentang hutan atau kebun jati yang tiba-tiba nggak bisa ditemukan jalannya oleh pengunjung baru. Fenomena ini bisa dijelaskan secara ilmiah sebagai ilusi optik ekstrim yang disebabkan oleh kabut tebal, refraksi cahaya, atau mikroklimat yang sangat unik. Tapi kenapa kesaksiannya begitu konsisten di berbagai daerah di Jawa dan Borneo? Aku curiga ini berhubungan sama anomali medan gravitasi lokal. Beberapa titik di bumi punya anomali yang membuat alat navigasi, seperti kompas kuno, atau persepsi spasial manusia jadi kacau. Kalau kita bisa memetakan anomali medan gravitasi ini secara detail, kita bisa tahu kenapa orang sering tersesat di titik-titik tertentu. Ini adalah masterclass fisika terapan yang sayangnya masih dianggap cuma mitos dan cerita rakyat oleh ilmuwan resmi. Mereka nggak mau repot dengan data yang nggak sesuai teori. Oke bro, kita udah lihat sendiri. Api abadi, danau supervolcano yang bernapas, sampai gunung Padang yang mengubah timeline sejarah dunia. Ini bukan cuma legenda, ini adalah bukti nyata bahwa Indonesia menyimpan misteri alam dan rekayasa yang melanggar semua hukum fisika yang kita pelajari di sekolah. Aku syok banget bro. Pertanyaannya mendasar. Kenapa fenomena sehebat ini seringkali dilarang atau diabaikan oleh komunitas ilmiah mainstream? Jawabannya terbagi dua bro. Pertama, karena rasa takut. Takut kalau teori yang mereka pegang selama ini ternyata salah total. Kedua, karena ego historis. Takut kalau peradaban tertua di dunia ternyata bukan di Timur Tengah atau Eropa, tapi di Nusantara. Tantangannya sekarang buat kita semua. Jangan pernah berhenti bertanya dan menggali, karena sejarah dan ilmu pengetahuan kita jauh lebih kaya dan gila dari yang mereka ajarkan. Setelah lihat 5 fenomena alam yang dilarang ini, menurut kalian, misteri mana yang paling urgent harus diteliti oleh ilmuwan? Coba komen di bawah. Aku tunggu jawaban mind-blowing kamu. Kalau kalian suka konten yang bikin kepo maksimal dan nggak bisa tidur kayak gini, langsung subscribe ya. Kita bongkar misteri gila lainnya di video selanjutnya. Bye bro.